Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gilas Official. Nah, untuk video kali ini gua akan review mobil Honda Jazz yang udah dimodif full karbon. Seperti apa mobilnya? Ini dia mobilnya. Nah, kita langsung mulai dari bagian depan nih. Untuk di bagian depan ini sudah dipakein atau diganti dengan kap mesin model karbon ya. Ini asli ya. Jadi ini ringan. Terus turun ke bagian bawah. Ini yang mencolok untuk di bagian lampu ini sudah di-upgrade ya. Pakai Pro 7 ya, Pro G ya. Nah, seperti ini udah ada alisnya juga di sini ya. Jadi ini untuk nyalanya seperti ini. Teman-teman bisa langsung lihat. Nah, itu tadi untuk nyalanya ya. Nah, terus kita untuk di bagian bempernya sendiri ini masih asli dari Honda Jazz ya. Nah, ini yang paling menarik di sini sudah dikasih list body kit ya. Ini bahannya karbon Kevlar juga ya. Terus untuk bagian fog lamp ini udah diganti dengan posisi bola LED ya. Warnanya putih. Oke. Nah, untuk di bagian depan ini sudah sangat luar biasa. Ini cakep banget ya. Kita lanjut ke bagian samping. Ini dia bisa untuk di bagian sampingnya ya. Nah, kita mulai ini bisa dekat lagi bang. Nah, ini untuk spionnya ini sudah dipakai karbon Kevlar juga. Nah, untuk di bagian yang di nanti nih, untuk bagian kaki-kaki nih. Nah, ini sudah memakai coilover ISC. Terus untuk posisi bannya ini pakai Campiro Eco SX2 ya. GT radial, bannya semi slick. Ukuran bannya 195/50 nih. Nah, untuk di bagian peleknya sendiri ini pakai pelek Samlong ya. Ini di sini ada CF Luxury ya. Untuk tipenya di sini juga bisa di zoom untuk jenisnya. Mana tahu untuk teman-teman di luaran sana ada yang pengen juga pelek seperti ini ya. Nah, ini sudah dikasih baut variasi juga ya untuk bagian baut peleknya. Nah, oke. Nah, untuk bagian sampingnya ini untuk side skidnya sendiri masih asli punyanya Honda Jazz ya. Nah, ini untuk di bagian samping, teman-teman bisa lihat-lihat dulu. Mana tahu ada yang saya kelewat, teman-teman bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar. Nah, untuk spek velgnya sendiri ini lebarnya 7, ET-nya 35 ya. Nah, ini untuk hasil lebar 7, ET 35 bisa dilihat ya. Nah, untuk bagian belakang ini agak ke dalam ya, agak ke dalam dari fender. Cuman untuk di bagian depannya itu sejajar dengan bodi. Nah, sekarang langsung kita lihat di bagian belakang. Kita mulai dari atas. Di bagian atas sendiri ada spoiler karbon Kevlar juga ya. Bisa dilihat lebih dekat. Nah, untuk turun ke bawah ini banyak stiker. Terus untuk bagian ini masih sama punya Honda Jazz, dan ini untuk cover dari bagasinya sendiri ya. Ini sudah diganti dengan karbon Kevlar ya. Nah, untuk budgetnya berapa? Ini kebetulan ownernya kan hari ini nggak bisa datang, nih mobilnya saya bawa. Jadi nanti saya tampilkan untuk IG dari owner yang punya mobil ini ya di bawah. Jadi bisa tanya langsung ke ownernya atau bisa tanya langsung ke saya. Nah, untuk di bagian lampu belakang nih, untuk di bagian lampu belakang ini udah ada lampu sennya diganti LED juga, cuman untuk lampu pakai halogen kayaknya. Oke. Nah, untuk di bagian bawah nih, untuk bagian ini udah dikasih diffuser ya. Warnanya ini karbon, ini motifnya motif karbon. Nah, terus kita lanjut sebagian sini. Nah, untuk di bagian sini nih, untuk knalpotnya sendiri memakai NDK. Ini sudah full system nyampe ke headernya ya. Nah, nanti kita tes juga untuk suaranya sekencang apa nih. Dan kebetulan mobil ini juga sudah di remap ya. Jadi kita langsung dengar aja nanti ledakannya seperti apa mobil ini. Nah, kita sekarang sudah di bagian dalam nih ya. Ini dari Honda Jazz, modifannya luar biasa. Kita mulai dulu Bang dari sini dulu ya, dari atas. Ini udah dikasih OBD namanya ya. Ini di sini ada RPM, ada kilometer, semuanya lengkap. Ini untuk penampakannya seperti ini ya. Jadi kita coba lihat. Oh, dia harus dihidupin kayaknya ya. Kita hidupin dulu ya. Nah, dia baru hidup ya. Nah, ini seperti ini tampilannya nih. Ini namanya OBD ya, mereknya Luffy ya. Di sini ada X Revolution. Jadi mana tuh teman-teman ada yang mau beli nih. Nah, di sini udah ada tachometer untuk ini Om. Ini kelihatan Om ya. Untuk RPM di sini juga ada water temp ya, temperatur, ada volt baterai,
ada jam juga, di sini ada speed AVG ya atau kilometer. Jadi di sini udah lengkap semua untuk riset-riset ininya ada di sini semua udah lengkap ya. Nah, terus kita lanjut untuk di bagian head unit nih. Nah, ini head unitnya besar nih, 10 inci. Di sini sudah ada fitur GPS juga ya untuk maps. Jadi ini memang rapih banget nih untuk posisi head unitnya. Rapih ya. Ini seperti memang plug and play punyanya dia sih. Cuman ini nggak tahu karena ownernya nggak ada. Jadi saya anggap aja ini memang aftermarket tapi yang plug and play ya gitu. Tapi ini memang menunya worth it banget. Nah, terus di sini udah dikasih cover untuk start stop engine ya, bertuliskan logo Honda. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, untuk di bagian sini kurasa cuman ini jok. Untuk audio, audio ini mungkin belum ada updatean ya, belum saya tanya. Nah, terus untuk di bagian karpet ini masih pakai karpet biasa. Ini untuk sarung joknya motifnya logo Honda sih di sini. Itu warnanya hitam sama merah. Ini selebihnya nggak ada sih. Ini untuk transmisinya ini otomatis ya. Nah guys, ini karena ini sudah di remap ya, udah dikasih dustek. Di sini untuk settingannya nih Om, nih ada di sini di. Nah ini posisinya 0, berarti ini posisinya off ya, dan yang ini posisinya 1 nih, ini on. Jadi ini untuk ini. Kalau ini di on kan ini untuk meledak-meledak di kondisi mobil lagi jalan, dan saat ini di angka 1 di on kan ini posisi meledak-meledak saat netral. Jadi ini posisinya bisa posisi dimeledakkan, bisa juga dinormalkan ya. Jadi seandainya memang ada razia polisi dan lain sebagainya, ini kita bisa matikan, maka knalpotnya normal, cuman knalpot racing biasanya, cuman dia tidak pakai meledak-meledak. Oke, nah untuk settingan kontrolnya juga ada di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Ini tergantung kapasitas meledaknya. Jadi kalau misalnya tergantung BBM juga ya. Kalau diisi pertalite, pertamax, pertamax turbo itu otomatis beda-beda untuk kapasitas settingannya. Karena ini di posisinya pakai pertamax, jadi di nomor 3 ya. Jadi ledakannya lebih, intinya gini, semakin tinggi ini ledakannya semakin kuat. Nah ini posisi di 3, ini termasuk kategori normal lah. Ledakan untuk enak didengar versi anak muda. Nah, oke, kita lanjut untuk di baris keduanya nih ya. Ada apa di sana? Kita langsung cekidot. Ini untuk di baris keduanya nih lega ya. Saya baru kali ini naik Honda Jazz seperti di belakang ya. Ini lega banget ya. Ini dengan porsi tempat duduk tadi saya segini masih lega. Nah untuk di bagian belakang sendiri ya, ini tidak terlalu banyak perubahan ngikutin sama yang depan. Hanya paling di sarung joknya aja ini ada hitam sama merah di tengahnya. Jadi untuk sarung joknya sendiri merah hitam. Untuk bahannya sih kalau saya raba ini posisinya pakai Ferrari ini ya, antara Acura atau Ferrari ini untuk bahan joknya sendiri ya. Nah untuk di bagian belakang sih nggak ada apa-apa ya, selain karpet juga nih Hello Kitty ya. Ini mobil racing pakai dustek ya kan, tapi karpet Hello Kitty. Nah untuk di sini nih, ini ada penambahan untuk seal plate. Ini entah bawaan atau penambahan ini saya nggak tahu ya, tapi ini yang jelas ada seal plate tulisannya Jazz. Ini harusnya aftermarket ya, karena kalau ini asli bawaan dari Honda ini nggak mungkin retak-retak, ini namanya hilang-hilang, ini pasti aftermarket. Oke, ini udah di baris kedua, nggak ada lagi. Kita cek coba bagasinya apakah ada audio atau nggak ada di belakang ya. Udah, langsung cek. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian bagasi ini ada apa. Biasanya sih ini ada audio ya, tapi nggak seberapa. Biasanya kalau namanya anak ya. Oke, kita buka ya. Guys, ini di dalamnya lega ya, bisa untuk tiduran. Nah, ini untuk posisi ininya juga minus nih guys ya, untuk posisi ininya nggak bisa tegap tuh, balik lagi ya, tahan. Ini di belakang bersih ya, polos, nggak ada audio. Jadi memang ini mobil bertemakan racing look ya. Jadi racing look memang tidak mengutamakan audio. Jadi untuk audio bawaan Honda Jazz ini sendiri aja udah enak untuk didengar harian sehari-hari ya. Cuman nggak tahu nih untuk proyek kedepannya untuk ownernya apa mau dikasih audio lagi atau enggak ya. Nanti kita tanyakan. Atau untuk ada upgradean selanjutnya dari mobil ini kita langsung review lagi. Oke, untuk bagasi nggak ada, kita tutup aja. Nah sekarang lihat di bagian mesin nih. Nah untuk di bagian mesin sendiri ya, ini mesin kayaknya untuk mesin standar ya. Cuman ini udah karena udah diganti downpipe full system. Ini pakai NDK ya full system, jadi torsinya pun naik dan udah di remap, torsinya makin naik lagi, HP-nya juga naik lagi ya. Gitu. Jadi ini mobil kalau untuk dibawa untuk drag race, untuk balap-balap udah worth it, udah bisa. Nah, paling di sini kata ownernya tadi ada nitip ya. Ini yang udah diganti di sini paling saya semacam
saringan ya, sama filter ya, filter kita bilangnya, sama busi. Jadi untuk businya udah diganti dengan busi yang racing ya, gitu. Nah, jadi untuk bagian mesin kalau untuk diganti mungkin yang tadi saya sebutin nggak kelihatan di sini, tapi ini menambah HP untuk kecepatan mobil ini. Oke, kita langsung tutup aja lagi. Kita udah nggak ada lagi untuk di bagian sini. Tutupnya gimana ini? Oke guys, itu tadi sekilas review untuk Honda Jazz GK5 ini ya. Betul loh, ini GK5 Om. Nah, jadi untuk posisi reviewnya tadi teman-teman udah lihat, ini posisi mobilnya bertemakan racing look ya. Nah, Om bisa lebih dekat lagi nggak Om? Nah, jadi ini mungkin total biaya kalau gua estimasiin mobil ini sekitar 30 mungkin ada kali ya. Udah sama semuanya mungkin bisa lebih gitu. Itu anggap aja lah 30. Nanti untuk teman-teman yang mau nanya yang lebih jelasnya bisa langsung DM Instagram ownernya yang ada di sini ya, atau bisa langsung bertanya juga ke saya. Nanti saya cari tahu untuk harganya ini habis berapa. Nah gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk user Jazz GK5 yang ada di Indonesia. Saya dari Gilas Official, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yang mau ditanyakan, yang sharing boleh langsung di DM lewat Instagram. Oke, see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.